Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Naysila dengan NIM C0E025039 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Dahlia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan khususnya mengenai pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi perpajakan. Jadi, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Di Indonesia sendiri, kita menggunakan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, karena sistem ini bergantung pada kejujuran wajib pajak, tetap diperlukan adanya pengawasan. Nah, oleh karena itu, ada beberapa mekanisme penting seperti pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi perpajakan. Pembukuan itu adalah proses pencatatan seluruh aktivitas keuangan secara lengkap dan teratur, mulai dari harta, utang, modal, pendapatan, hingga biaya. Hasil dari pembukuan biasanya berupa laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan pencatatan itu lebih sederhana, biasanya hanya mencatat penghasilan atau peredaran usahanya saja dan biasanya digunakan oleh usaha kecil. Keduanya sangat penting karena menjadi dasar dalam perhitungan pajak terutang dan membantu wajib pajak lebih tertib serta transparan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk menilai apakah wajib pajak sudah menjalankan kewajibannya dengan benar. Jadi pemeriksaan ini bukan hanya untuk mencari kesalahan saja, tetapi juga untuk memastikan sistem perpajakan berjalan dengan adil. Tujuan utamanya adalah menguji kepatuhan wajib pajak, memberikan kepastian hukum, dan mencegah penghindaran pajak. Kemudian, ruang lingkup pemeriksaan pajak itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemeriksaan secara lengkap, yaitu pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek perpajakan, dan biasanya dilakukan langsung ke lokasi wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan sederhana, yang memiliki ruang lingkup terbatas dan dilakukan dengan cara yang lebih cepat dan praktis. Selanjutnya yaitu jenis pemeriksaan pajak. Ada beberapa, yaitu yang pertama pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan lokasi, dan pemeriksaan tahun berjalan. Masing-masing punya tujuan yang berbeda, seperti pemeriksaan khusus yang dilakukan jika ada indikasi pelanggaran. Ada dua metode pemeriksaan, yaitu yang pertama metode langsung, dengan mengecek langsung laporan keuangan dan dokumen wajib pajak. Kemudian, metode tidak langsung yaitu melalui analisis seperti transaksi, kekayaan, atau biaya hidup. Biasanya digunakan jika data diragukan atau tidak lengkap. Kemudian, prosedur pemeriksaan melalui beberapa tahap, yaitu penugasan, perencanaan, penerbitan surat, permintaan dokumen, pemeriksaan, hingga pelaporan dan penetapan hasil. Tahapan ini penting agar pemeriksaan berjalan sistematis dan adil. Selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan dilakukan jika ditemukan dugaan tindak pidana perpajakan. Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar pelanggaran bisa dijelaskan secara jelas dan menemukan pihak yang bertanggung jawab. Dalam proses ini, penyidik memiliki wewenang seperti mengumpulkan informasi, memeriksa dokumen, meminta keterangan, bahkan melakukan penggeledahan dan penyitaan jika diperlukan. Kemudian, selanjutnya yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan. Tujuannya adalah memberikan efek jera, menegakkan hukum, dan meningkatkan kepatuhan. Sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif, meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Biasanya diberikan karena kesalahan seperti terlambat membayar atau melaporkan pajak. Sedangkan sanksi pidana diberikan untuk pelanggaran serius seperti memalsukan data atau sengaja tidak membayar pajak. Sanksinya bisa berupa denda pidana, kurungan, atau bahkan penjara. Kemudian, kesimpulan. Jadi, pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi merupakan satu kesatuan dalam sistem perpajakan. Semua ini saling berkaitan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan memastikan penerimaan negara berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.